Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Saya mengajak setiap kita melalui program ini untuk ayo renungkan firman Tuhan bersama-sama. Karena kita percaya firman Tuhan jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Hidup kita bukan berdasarkan apa kata orang tentang kita. Hidup kita juga bukan berdasarkan apa yang menjadi perasaan-perasaan kita. Tapi hidup kita berdasarkan apa yang tertulis dari firman Tuhan. Itu yang menjadi dasar dari kita menjalankan keseharian hidup kita. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan setiap saat. Karena firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kita, dan firman Tuhan juga yang selalu membersihkan hidup kita agar semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan saat yang indah ini. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh tak henti-hentinya kami melihat pertolongan Tuhan. Ada saja pembelaan Tuhan, ada saja pemeliharaan Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih setia Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, ini adalah langkah di mana pertama kali Hawa jatuh dalam dosa dan mengajak Adam, sehingga akhirnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 6, Alkitab mencatat seperti ini saudara. Perempuan itu melihat apa yang Hawa lihat, buah apa yang Hawa lihat? Buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Pertama lihat, ini tahapan-tahapan yang sudah dikasih dalam Tuhan yang perlu kita pelajari sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Lihat, dosa selalu dibungkus dengan kebaikan. Dosa selalu dibungkus dengan keindahan dan kenikmatan. Makanya perhatikan ayat ini ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap, enak kelihatannya. Kelihatannya enak, kelihatannya sedap. Padahal ujungnya membawa apa? Murka Allah, membawa kehancuran. Lagi pula pohon itu menarik hati. Tahapan keduanya setelah melihat, maka dia mulai menarik hati kita, menarik keinginan kita karena memberi pengertian. Lalu apa yang terjadi? Lalu Alkitab mencatat, lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara lihat ayat ini ya. Ini diajarkan bagaimana secara detail dosa dimulai dari apa yang kita lihat. Kita mulai lihat, kita mulai menginginkan. Karena kita mulai menginginkan, karena kita udah tahu kebenaran, kita tahan-tahan tapi nggak tahan juga. Akhirnya kita mulai membuahi. Dengan apa kita buahi? Dengan perbuatan kita. Itulah yang dibuahi oleh Hawa ketika Hawa mengambil apa yang dilarang oleh Tuhan. Sebelumnya Hawa melakukan apa? Melihat. Ini yang sering kali terjadi. Kita ya, pendeta saya cuma melihat majalah-majalah yang gambarnya agak sedikit aneh lah gitu ya, tanpa busana. Cuman melihat kau pendeta, cuma ngelihat. Awalnya lu melihat. Tapi Yesus jelas katakan ketika engkau melihat dan engkau mulai menginginkan dalam pikiranmu, engkau sudah berzina. Jelas. Tegas Yesus bilang. Dimulai dari melihat. Karena ketika kita mulai membuka pintu gerbang, iya kan? Memulai membuka pintu untuk iblis masuk dalam hati dan pikiran kita, sejatinya dia sudah masuk.
Sekalipun engkau belum meresponi, sekalipun engkau belum membuahi, tapi ketika engkau sudah melihat, engkau sudah memikirkannya, Tuhan Yesus bilang itu sudah berzina, bos. Hati-hati, karena ini tahapan-tahapannya akan mengerikan. Hawa itu melihat buah itu baik, pohon itu baik untuk dimakan, sedap. Ada tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk kita jatuh dalam dosa. Dan selalu tawaran itu membawa kenikmatan, saudara. Tawaran-tawaran untuk berdosa itu selalu ditawarkan untuk apa? Kenikmatan. Makanya jelas Alkitab katakan, hendaklah engkau mengikuti keinginan-keinginan roh. Kenapa? Karena keinginan-keinginan daging menyesatkan. Dan seringkali yang kita ikuti adalah keinginan-keinginan daging. Semua dimulai dengan apa? Melihat. Kita mulai melihat, lalu dampaknya kita mulai suka, akhirnya mulai terpikat, dengan hati kita mulai terpikat, karena kita katakan menarik hati, dan akhirnya kita responi. Kita mulai membuahi dosa itu. Makanya Yakobus bilang dalam Yakobus 1 ayat 14 dan ayat 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Hawa ingin buah itu, dimulai dari dia lihat. Akhirnya karena dia sudah lihat, dia timbul keinginan. Perzinahan jatuh dimulai dengan melihat. Akhirnya timbul apa? Perasaan suka. Timbul keinginan-keinginan yang lebih. Awalnya chat dengan mantan, ya kan? Lupa bahwa di rumah udah ada istri, lupa di rumah udah ada suami. Chat dengan mantan, mulai curhat. Awalnya tanya makan, lama-lama ngajak makan. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Awalnya hanya apa? Melihat. Karena dampak selanjutnya itu akan menarik hatimu. Dan dampak selanjutnya engkau akan membuahi. Sebelum engkau membuahi, sebelum engkau terpikat, patahkan itu dalam nama Yesus. Hati-hati, Yakobus bilang tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan dia diseret, dipikat. Oleh apa? Oleh keinginannya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Hati-hati, sebelum kita meresponi hal ini, pikir baik-baik, jauh-jauh pikir. Sudah terlalu banyak Tuhan kita menerima kasih karunia Tuhan. Masakan kita mau jatuh lagi dalam lubang yang sama? Sambil berkata nanti Tuhan pulihkan, nanti Tuhan sembuhkan. Upah dosa adalah maut. Jelas. Hati-hati ketika engkau mulai dipikat. Semua dimulai dari apa? Lihat. Semua dimulai dari apa? Melihat. Makanya Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7, Tuhan udah ingatkan. Tuhan udah ingatkan apa? Kain. Ketika Kain punya rencana untuk membunuh Habel adiknya, Tuhan udah ingatkan Kain. Hati-hati, dosa sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jangan sampai dosa berkuasa atasmu. Seringkali Tuhan sudah ingatkan kita dengan Roh Kudus, jangan nak, jangan buat itu, nanti engkau jatuh. Jangan nak, jangan bermain-main di pinggir jurang, nanti engkau jatuh. Tapi kita masih mengeraskan hati kita, yo nggak apa-apa lah Tuhan, sekali aja kok. Ya nggak apa-apa lah Tuhan, nanti juga Tuhan ampuni. Ya nggak apa-apa lah Tuhan. Seringkali kita mereject suara Roh Kudus. Kita menolak suara Roh Kudus. Kenapa? Karena kita sudah terpikat dengan dosa. Hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang kuat melawan dosa. Karena itu jangan bermain-main dengan dosa. Pastikan engkau tidak sedang bermain di pinggir jurang. Apa yang menjadi kelemahanmu? Jauhkan. Jauhi hal itu. Engkau lemah di perempuan, engkau lemah di pria, engkau lemah di uang, engkau lemah gampang jatuh di hal-hal yang engkau tahu ini membuat engkau gampang jatuh. Jauhi hal itu. Jangan kau bermain-main di pinggir situ. Engkau sedang mencobai dirimu. Hati-hati, dosa itu memikat. Dimulai dari ketertarikan engkau untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hati-hati. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diingatkan firman-Mu untuk selalu waspada, untuk selalu berjaga-jaga. Karena kami tahu dimulai dari melihat, akhirnya kami mulai memikat, terpikat, dan mengambil hati kami, mengambil keinginan kami. Akhirnya kami meresponi. Ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami sedang jauh dari Tuhan, kami mau dipulihkan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Allah memulihkan setiap kami.
Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dipulihkan. Tuhan pulihkan hidup kami, ingatkan kami selalu Roh Kudus untuk tidak lagi bermain-main dengan dosa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat umat-Mu. Sembuhkan yang sakit. Beri kekuatan buat mereka yang lemah. Mampukan mereka untuk berkata tidak pada setiap tawaran-tawaran dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.